Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa hari ini kita semua dilingkupi oleh kekuatan dan sukacita yang luar biasa di dalam Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan dalam kehidupan kita, untuk memuatkan kita dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka bersama-sama satu bagian firman Tuhan dalam Filipi pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Saya akan bacakan bagi kita sekalian Filipi pasal pertama ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allah setiap kali aku mengingat kamu. Sekali lagi, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan bagian firman Tuhan ini dengan satu tema kecil, tema penting, yaitu kemitraan atau persahabatan. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, ada sukacita yang besar, yang luar biasa dalam sebuah kemitraan rohani. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, jelas ada suatu hal yang istimewa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, dalam setiap kesempatan ketika kita memiliki mitra-mitra secara rohani yang kuat, yang erat dalam kehidupan kita. Jelas-jelas ada sesuatu yang istimewa dalam berbagai hasrat yang sama dengan seorang lainnya ketika kita mengejar tujuan yang sama, berjuang dalam pasukan yang sama, berbaris dan mendengarkan tabuhan drum yang sama, bahkan mendengarkan satu komando yang sama. Saudara dikasih Tuhan, kemitraan yang seperti itu di dalam dunia kekristenan sangat-sangat penting, karena akan membuat kita melampaui segala macam rintangan dalam kehidupan kita. Sebuah kemitraan rohani yang mempersatukan kehidupan kita dari latar belakang yang berbeda-beda akan membuat kita untuk sanggup melewati setiap tantangan, rintangan yang ada dalam kehidupan kita. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, Agustinus menyatakan bahwa satu-satunya hal yang dapat mempersatukan orang atau manusia adalah hasrat yang sama terhadap tujuan yang sama. Sekali lagi saya ulang, Agustinus berkata bahwa satu-satunya hal yang dapat mempersatukan manusia adalah hasrat yang sama terhadap tujuan yang sama. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kristus memberikan unsur yang sangat penting untuk mempersatukan bagi setiap orang percaya. Dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, ada hal-hal yang perlu kita lakukan secara bersama-sama dan tidak bisa kita lakukan secara sendiri. One man show. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, tahu apalah kesamaan yang dimiliki oleh Rasul Paulus dengan sang kepala penjara di Filipi, seorang budak perempuan dan seorang wanita Yunani bukan Yahudi yang kaya. Mereka sama-sama memiliki perbedaan, masing-masing punya watak dan karakter yang berbeda-beda. Tapi satu hal yang mempersatukan mereka adalah karena mereka punya Kristus dalam kehidupan mereka. Ada koinonia yang sejati yang mempersatukan mereka. Ada koinonia yang sejati, kesatuan di dalam kehidupan serta urusan rohani. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus menyadari bahwa betapa pentingnya persatuan dalam segala sesuatu yang harus dia kerjakan bersama orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu dia menekankan persahabatan, pertemanan dalam menjalankan pelayanannya. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 23, Rasul Paulus menyebut Titus sebagai temanku yang bekerja bersama-sama dengan aku untuk kamu demi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemitraan ini mengatasi prasangka-prasangka yang buruk di masa lalu, dilema-dilema di masa sekarang, bahkan persoalan-persoalan di masa mendatang. Karena ada kesempatan yang luar biasa untuk bisa bekerja sama dalam sebuah tim yang luar biasa, yang memiliki tujuan yang sama di dalam Kristus, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan yang lain Paulus memohon kepada temannya yang kaya, yaitu Filemon, untuk mengampuni serta menerima seorang budak yang bersalah. Kalau engkau menganggap aku sebagai temanmu seiman, terimalah dia
seperti aku sendiri. Dalam Filemon pasal 1 ayat yang ke-7. Allah sering mengaruniakan kepada kita mitra-mitra dalam melayani Tuhan, mitra-mitra yang luar biasa yang mungkin punya perbedaan-perbedaan watak, karakter, perbedaan suku dan agama yang berbeda. Dalam menjalankan segala hal yang Tuhan percayakan kepada kita dalam setiap pelayanan-pelayanan yang luar biasa, kita selalu berhadapan atau bermitra, didorong oleh Tuhan untuk bermitra dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Tapi ketika kita bisa menyadari setiap perbedaan-perbedaan yang ada dan kita satukan di dalam Tuhan, itu akan menjadi satu kekuatan yang luar biasa untuk berjalan bersama di dalam Tuhan. Namun saudara dikasih Tuhan dalam menjalani setiap pelayanan kita di mana saja. Mungkin kita dipercayakan seorang gembala yang luar biasa tapi berbeda suku dengan kita, yang berbeda karakter dengan kita, berbeda kebiasaan dengan kita, yang setiap saat memaksa kita untuk melakukan hal yang berbeda dari setiap pandangan kita. Tapi ketika kita bisa menyadari itu sebagai sebuah kekuatan, itu akan membuat kita mampu menjadi satu tim, rekan kerja, rekan pelayanan yang luar biasa di dalam Tuhan untuk menghasilkan hal-hal yang besar di dalam Tuhan. Bapak saudara yang dikasih Tuhan, kemitraan Kristen tidak mempersoalkan rintangan jarak, perbedaan watak, suku, karakter, dan lain-lain, atau maupun perbedaan politik. Paulus dipisahkan dari jemaat yang dikasihinya di Filipi, namun lewat jembatan kemitraan Kristen, ia masuk dalam hati dan pikiran serta doa-doa setiap orang yang dianggapnya sebagai mitra. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, dalam menjalani kehidupan kita, ingat mungkin kita punya gembala yang berbeda dengan kita, berbeda suku, berbeda watak, tapi ingat, dalam setiap perbedaan kita, kita selalu ada dalam doa-doa mereka. Kita mungkin punya rekan-rekan kerja sepelayanan keluarga yang berbeda di dalam Tuhan, tapi di dalam Tuhan kita dipersatukan di dalam doa. Kita selalu mendoakan satu sama lain. Saya mungkin tidak pernah bisa dekat dengan keluarga saya yang ada di Sulawesi, yang di Kalimantan, di Kupang, di mana saja. Tapi saya selalu ada dalam doa mereka. Karena perbedaan kami membuat kami disatukan oleh Tuhan dan ada kekuatan yang luar biasa. Bapak saudara dikasih Tuhan, apakah yang Anda anggap sebagai rintangan terhadap persahabatan atau persekutuan di dalam Tuhan dengan seseorang? Bapak saudara dikasih Tuhan, di dalam Kristus ada perdamaian karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Mari kita sadari setiap perbedaan kita adalah kekuatan. Kita satukan itu di dalam Tuhan untuk sama-sama berjalan mencapai tujuan yang sama. Ingatlah bahwa satu-satunya hal yang dapat mempersatukan manusia adalah hasrat yang sama terhadap tujuan yang sama. Hari ini saya yakin dan percaya bersama dengan seluruh sahabat-sahabat dan teman-teman kita di mana saja, ingat bahwa kita punya tujuan yang sama di dalam Tuhan. Dan ketika kita mau menyatukan setiap perbedaan-perbedaan yang ada dalam kehidupan kita masing-masing, itu akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa untuk meraih hal-hal yang luar biasa di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Shalom.